Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Warihara yang akan mendemonstrasikan hasil capstone project yang berjudul Dashboard Pengelolaan Sampah berdasarkan komposisi sampah pada TPA di Provinsi Jawa Timur. Yang selanjutnya, ini terdapat anggota kelompok kami, yaitu ada dengan saya sendiri, yaitu Leli Melinasari sebagai data analis, kemudian ada Latsmiatul Hilmiyah sebagai data engineer, kemudian ada Salma Nabila sebagai project manager, lalu yang terakhir ada Kusuma Wardana sebagai UI UX designer. Namun yang selanjutnya ada terdapat latar belakang dari capstone project kami, yaitu Indonesia menghadapi masalah serius dalam pertumbuhan sampah karena pertumbuhan penduduk dan aktivitas yang tinggi. Sampah yang tidak dapat terurai berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Dibutuhkan upaya kolektif antar masyarakat, pemerintah, dan lembaga lingkungan untuk menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan sampah. Baik, selanjutnya adalah tujuan atau output dari capstone project pada proyek ini, yaitu pentingnya pengembangan dan penggunaan dashboard pengelolaan sampah berdasarkan komposisi sampah di TPA Jawa Timur guna meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat. Terdapat 2 poin yang perlu digarisbawahi, yaitu strategi pengelolaan dan kesadaran masyarakat. Di mana strategi pengelolaan adalah pengelola TPA dapat merumuskan strategi pengelolaan yang tepat dan efisien. Dan kesadaran masyarakat yaitu mendorong partisipasi dan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah permasalahan, di mana terdapat 3 permasalahan, yaitu tantangan dalam pemantauan sampah, infrastruktur tidak memadai di TPA, dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah. Di mana yang pertama adalah tantangan dalam pemantauan sampah, yaitu tantangan dalam pemantauan dan analisis komposisi sampah secara akurat dan berkelanjutan di TPA, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait pengolahan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah. Yang kedua adalah masalah infrastruktur yang tidak memadai. Infrastruktur yang tidak memadai di TPA seperti di Jawa Timur memperburuk masalah penumpukan sampah dan risiko pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah kurangnya fasilitas pengolahan sampah sebelum pembuangan ke TPA menyebabkan sampah hanya ditumpuk tanpa proses yang memadai sehingga meningkatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Baik, dashboard pengelolaan sampah Provinsi Jawa Timur memberikan gambaran mengenai upaya pengelolaan sampah di 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Pada grafik efektivitas pengelolaan sampah, terlihat adanya peningkatan volume sampah yang dikelola dari tahun 2019 hingga 2023 dengan puncaknya di tahun 2022. Meskipun demikian, terjadi penurunan pada tahun 2023. Sementara itu, pengurangan sampah menunjukkan tren lebih stabil dengan sedikit peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, grafik volume pengelolaan sampah. Pada peta interaktif, pada dashboard menampilkan volume sampah yang dikelola per kabupaten atau kota. Warna yang berbeda pada peta menunjukkan variasi volume sampah, dari yang terendah hingga tertinggi. Lalu selanjutnya grafik tren tahunan menunjukkan perbandingan antara timbulan sampah dan penanganan sampah dari tahun 2019 hingga 2023. Terlihat bahwa timbulan sampah cenderung menurun dari tahun ke tahun, sementara penanganan sampah menunjukkan peningkatan signifikan terutama pada tahun 2022. Lalu grafik recycling rate per kabupaten atau kota menunjukkan tingkat daur ulang di berbagai wilayah. Pada dashboard komposisi sampah ini, dashboard ini memberikan gambaran mendetail mengenai komposisi dan sumber sampah di Provinsi Jawa Timur. Pada bagian sumber sampah, terdapat diagram pie yang menunjukkan distribusi sampah. Berikut rincian sumber sampah. Ada sumber sampah dari rumah tangga yang menyumbang bagian terbesar. Lalu ada sampah kawasan, sampah dari perniagaan, dari fasilitas publik, pasar, perkantoran, dan sumber lain masing-masing menyumbang bagian lebih kecil dan sisanya masuk ke dalam kategori lainnya. Lalu timbulan sampah. Bagian tengah dashboard menampilkan total timbulan sampah harian dan tahunan. Provinsi Jawa Timur menghasilkan 63,29 ribu ton sampah per hari dan 23,10 juta ton sampah per tahun. Angka-angka ini memberikan gambaran skala masalah pengelolaan sampah yang dihadapi oleh provinsi tersebut. Lalu komposisi sampah. Grafik batang di bagian bawah dashboard menunjukkan komposisi sampah berdasarkan jenis untuk setiap kabupaten atau kota. Beberapa jenis sampah yang diidentifikasi adalah kaca, kain, karet kulit, kertas karton, logam, plastik, sisa makanan, kayu ranting, dan grafik ini memperlihatkan variasi dalam komposisi sampah di berbagai wilayah. Dari dashboard ini dapat disimpulkan bahwa
Rumah tangga adalah penyumbang sampah terbesar, diikuti oleh kawasan dan perniagaan. Timbulan sampah harian dan tahunan yang terbesar menunjukkan perlunya strategi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Variasi dalam komposisi sampah di berbagai kabupaten atau kota menandakan bahwa pendekatan pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan karakteristik sampah di masing-masing daerah. Dashboard ini menyajikan data terkait pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA di Provinsi Jawa Timur. Informasi yang ditampilkan meliputi fasilitas drainase di TPA, efektivitas pengelolaan oleh pemulung, perbandingan sampah yang masuk, dan sampah landfill, serta tren sampah masuk dan terolah dari tahun ke tahun. Bagian fasilitas drainase menunjukkan presentasi TPA yang memiliki fasilitas drainase. Mayoritas TPA di Provinsi Jawa Timur dilengkapi dengan fasilitas drainase yang ditunjukkan oleh bagian biru muda pada diagram pie. Ini menunjukkan komitmen yang baik dalam memastikan TPA dikelola dengan standar yang memadai untuk menghindari masalah lingkungan seperti air lindi. Grafik batang di bagian efektivitas pengelolaan oleh pemulung menunjukkan jumlah yang berhasil dikelola oleh pemulung di berbagai TPA. Lalu perbandingan sampah masuk dan sampah masuk landfill. Grafik perbandingan ini menunjukkan jumlah sampah yang masuk ke TPA dan akhirnya masuk ke landfill. Lalu grafik garis atau tren sampah masuk dan terolah menunjukkan perkembangan volume sampah yang masuk dan terolah dari tahun 2019 hingga 2023. Terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2022 untuk sampah yang masuk dan terolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait fitur update real time. Baik dapat dilihat pada kabupaten atau kota Kabupaten Malang di tahun 2023. Di sini dapat terlihat bahwa bahwa grafik belum memunculkan data yang ada. Di sini saya akan mengupdate data agar data bisa terupdate secara real time. Fitur update real time ini memberikan akses langsung ke data terbaru mengenai komposisi sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Setiap kali ada perubahan atau penambahan data, dashboard ini akan otomatis diperbarui sehingga kita selalu memiliki informasi terkini. Mari kita lihat bagaimana fitur ini bekerja. Misalnya, saat data baru dari salah satu kabupaten atau kota diterima, dashboard akan segera memperbarui grafik dan angka terkait. Perhatikan bagian komposisi sampah. Pada dashboard ini, grafik batang menunjukkan komposisi sampah seperti kaca, kain, karet kulit, kertas karton, logam plastik, sisa makanan, dan kayu ranting akan diperbarui secara real time. Ini memungkinkan kita untuk melihat perubahan dalam jenis sampah yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten atau kota, membantu kita mengidentifikasi tren atau masalah yang memerlukan perhatian segera. Oke, baik. Bagian selanjutnya yaitu penyelesaian masalah berkaitan dengan beberapa fitur dashboard. Yang pertama, visualisasi komposisi sampah. Fitur menampilkan presentasi berbagai jenis sampah. Yang kedua, perbandingan antar TPA. Fiturnya menyediakan perbandingan komposisi sampah dari berbagai TPA di Jawa Timur. Yang ketiga, analisis volume sampah. Fiturnya menampilkan volume sampah yang masuk ke TPA setiap bulan dengan pemecahan data berdasarkan kategori sampah. Yang keempat, peta interaktif TPA. Fiturnya menampilkan lokasi di TPA di seluruh Jawa Timur dengan fitur interaktif. Laporan dan tren, fiturnya menyediakan laporan harian dan tahunan mengenai data pengelolaan sampah. Yang keenam, simulasi pengelolaan sampah, fiturnya menyediakan fitur simulasi untuk memprediksi dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan sampah. Selanjutnya yaitu manfaat dashboard pengelolaan sampah. Manfaat dashboard pengelolaan sampah ada yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang komposisi sampah. Dashboard ini memberikan informasi mendetail tentang jenis dan jumlah sampah yang dibuang di TPA. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dengan informasi yang komprehensif dan akurat tentang komposisi sampah. Pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data dalam mengelola sampah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Data yang disajikan dalam dashboard memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam proses pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, mengurangi dampak lingkungan. Dashboard ini membantu dalam merancang strategi pengurangan sampah dan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulan, yang pertama, meningkatkan kesadaran perubahan perilaku masyarakat tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, visualisasi memberikan wawasan untuk strategi pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dashboard ini menawarkan solusi terstruktur untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Baik, sekian terima kasih dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.